Jose, yang saat ini sedang kita saksikan bersama-sama adalah prosesi dari kirap duplikat bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi sudah mencapai patung kuda. Saat ini di patung kuda sedang berlangsung perubahan formasi menjadi dua saf, Jose. Jadi yang perlu menjadi catatan adalah karena meskipun rangkaian kirap total ada 13 ya, tadi yang kita sebutkan di awal, namun untuk marching band dan juga pasukan berkuda ini hanya berhenti sampai di patung kuda saja. Sedangkan untuk 11 rangkaian lainnya nanti akan bersama-sama menyusuri sejumlah jalan yang nanti akan dijelaskan menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma sebelum nantinya akan dibawa ke Ibu Kota Nusantara. Nah, terkait dengan titik-titik lainnya yang akan dilewati apa saja, Jose? Dan apakah akan melewati jalur arteri atau melalui jalur tol? Ya, betul sekali Valerie, dan juga ternyata meski tidak lagi diiringi oleh pasukan berkuda dan juga marching band, namun rangkaian daripada kirap bendera duplikat Sang Pusaka Merah Putih dan juga teks proklamasi ini masih terus berlangsung, pemirsa. Terutama mereka setelah melewati patung kuda nantinya akan menyelusuri Jalan Sarinah menuju Bundaran HI, lalu nantinya akan melalui Jalan Cawang Arteri dan juga Halim Perdana Kusuma sebelum nantinya rangkaian akan berhenti di Base Ops Halim Perdana Kusuma untuk diserahkan sebelum nantinya kirap bendera akan berakhir dengan menyerahkan duplikat Sang Pusaka Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi menuju ke Ibu Kota Nusantara. Dan Valerie, menarik sekali ya bagaimana kita melihat ini bahwa perubahan formasi ini masih terus berlangsung dan kita terus mendengar lantunan-lantunan daripada lagu nasional yang dimainkan oleh para marching band dengan sangat nyawa. Ada Halo Halo Bandung ya, Betul Jose? sekali, Halo Halo Bandung. Dan Valerie, juga selain lagu-lagu nasional diiringi pula dengan lagu-lagu rutin yang biasa dimainkan oleh marching band yang biasa diiringi oleh TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Valerie, kita sekarang simak bahwa rombongan ini sudah mulai kembali melakukan perjalanan, di mana kita bisa melihat yang saat ini setengah standby ini adalah pengawalan dari pihak kepolisian dan juga dua mobil Maung 4x4 yang diproduksi oleh Pindad untuk nantinya membawa saudari Kahina Ozora, merupakan Purna Paskibraka dari Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pembawa baki bendera merah putih, dan juga mengantarkan Keila Azara Purnama selaku Purna Paskibraka dari Provinsi Sumatera Selatan yang akan nantinya membawa teks proklamasi. Dan juga kembali Valerie, kita lihat sebenarnya banyak sekali makna tersirat yang kita bisa elaborasi lebih lanjut. Selain pawai budaya ini juga kaya akan nilai-nilai kultural begitu ya, melantunkan lagu-lagu nasional, tetapi di sisi lain dengan melibatkan mobil produksi nasional dalam negeri, yaitu mobil yang diproduksi oleh Pindad. Ini tentu sesuatu hal yang sangat menarik ya Valerie, bagaimana ini merupakan kendaraan yang sudah sejak awal digodok sejak tahun 2018 dan merupakan produksi asli Jawa Barat. Dan tentu ini kan juga menyiratkan simbol yang sangat menarik bahwasannya rangkaian pawai kirap budaya ini juga mengedepankan beberapa baik nilai-nilai baik. Dan Valerie, kita bisa lihat nih langsung ya bagaimana kedua Purna Paskibraka pembawa Sang Pusaka bendera merah putih dan juga teks proklamasi ini baru saja melintasi wilayah patung kuda. Dan Valerie, apa hal menarik lain lagi nih bisa kita lihat? Hal menarik lainnya adalah Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono yang saat ini sedang menyapa warga. Bahkan tadi ada sejumlah warga yang diperkenankan untuk langsung berjabat tangan dengan Kasat Pres Heru Budi Hartono ketika sedang melakukan rangkaian prosesi kirap. Kemudian yang tadi berada di iring-iringan lebih depan dari Kasat Pres adalah dua Purna Paskibraka dari 2023 yang memang sudah terpilih juga untuk bersama-sama membawa duplikat dari bendera merah putih dan juga teks proklamasi dikirapkan nantinya menuju ke Ibu Kota Nusantara. Nah, Jose, ditargetkan sebenarnya rangkaian ini akan berjalan menuju dari patung kuda menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Berarti kurang lebih sekitar hampir 15 menit lagi, rangkaian ini akan mulai berjalan, dan sembari menunggu pukul 9 ini akan dilangsungkan marching band dan juga ada pasukan berkuda yang akan melakukan atraksi, akan membangkitkan semarak suasana kemerdekaan. Meskipun kemerdekaan ini baru akan berlangsung pekan depan, Jose, tanggal 17, namun semarak kemerdekaan ini sudah disorakan mulai dari 7 hari sebelumnya, hari ini tanggal 10 Agustus 2024. Nah, Jose, bisa dilihat bagaimana sekarang iring-iringan ini sudah mencapai patung kuda, perubahan saf juga sudah dilangsungkan.
Apa yang sedang berlangsung lagi saat ini, Jose? Ya tentu ya Valeri, menarik sekali untuk kita melihat bagaimana perubahan formasi sudah dilakukan. Para petugas marching band ini sudah membuka jalan bagi para peserta dari kirap bendera duplikat Sang Pusaka Merah Putih dan juga teks proklamasi. Yang nantinya nanti Valeri bahwasannya bagi masyarakat yang hendak mengikuti rangkaian hingga ke cawang jalur arteri menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Namun di sisi lain pemirsa, bagi Anda warga Jakarta yang saat ini tengah mencoba untuk mengikuti rangkaian daripada pawai kirap ini, Anda bisa mengunjungi wilayah Monas, tepatnya di sisi Medan Merdeka Barat di dekat Patung Kuda, karena rangkaian daripada marching band dan juga ada pun panggung yang telah disediakan oleh para pihak yang berwajib untuk nantinya menghibur masyarakat. Namun bagi Anda masyarakat, kami kembali ingatkan jangan lupa untuk terus meramaikan rangkaian daripada kirap budaya ini, mengingat bahwa nantinya para kendaraan yang melintas ini akan menuju ke wilayah Sarina, menuju Bundaran HI, Cawang, Arteri, menuju ke Halim Perdana Kusuma sebelum akhirnya berakhir di Base Ops Halim Perdana Kusuma. Dan menarik sekali Valeri, kita melihat bagaimana secara bertahap ini sudah mulai meninggalkan Patung Kuda ya, melewati Bundaran Air Mancur dan saat ini tengah berjalan menuju ke Bundaran HI. Namun Valeri, seperti apa nih kita bisa memantau terkait dengan arus lalu lintas ya? Bagaimana elaborasi yang bisa kita sampaikan dari pemerintah provinsi nih Valeri? Nah, terkait dengan arus lalu lintas, sebenarnya pihak dari pemerintah provinsi DKI Jakarta yang bekerja sama dengan pihak Polda Metro Jaya, disebutkan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya sudah ada sejumlah rekayasa lalu lintas yang diterapkan, bahkan sterilisasi untuk rekayasa lalu lintas ini sudah berlangsung sejak pukul 7 pagi tadi. Namun masyarakat Jakarta tidak perlu khawatir karena sistem rekayasa lalu lintas ini tidak berlangsung secara terus-menerus. Ada sistem buka tutup. Jadi begitu prosesi kirap dan juga rangkaian ini sudah berhasil melewati suatu titik, maka yang sebelumnya ditutup akan dibuka. Jose, sama-sama menyaksikan bagaimana rangkaian prosesi kirap duplikat dari bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi akan dikirapkan menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Nah, Jose, hal lain yang tentunya juga menarik adalah bagaimana masyarakat ini tertib. Ya, betul sekali. Kita lihat di layar kaca Anda, saat ini masyarakat meskipun ramai, mereka semua antusias, namun tidak berarti mereka melanggar setiap peraturan yang diterapkan. Bahkan juga mereka mematuhi setiap ketentuan-ketentuan yang diterapkan oleh petugas yang berwajib, oleh aparat. Mereka tetap dengan semangatnya, dengan penuh kegembiraan mengenakan baju merah putih, mengenakan atribut dan juga membawa bendera merah putih. Namun mereka tetap berada di pinggir jalan, di sisi trotoar, tidak ada yang masuk ke dalam jalan. Ke badan jalan ini berarti mereka tidak hanya mendukung saja prosesi kirap, namun mereka juga sama-sama antusias dan ingin agar rangkaian dari prosesi kirap bendera duplikat merah putih dan teks naskah proklamasi ini dijaga marwahnya, benar-benar seluruhnya berjalan dengan lancar sebelum nanti diterbangkan menuju ke IKN. Jose, nanti untuk rangkaian begitu tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma dan juga ke IKN ini diestimasikan di pukul berapa, Jose? Ya tentu kalau kita merujuk kepada jaraknya Valeri, di mana ditaksir sepanjang 14,6 km, yang artinya bahwa setelah diperkirakan sebelumnya oleh para pihak dari panitia akan berlangsung selama kurang lebih perjalanan 1,5 jam. Dan apabila kita estimasi jika dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat dari Cawan Monas, yang sekarang saat ini waktu menunjukkan 8:47 waktu Indonesia bagian Barat, yang artinya ada sekitar kurang lebih 45 menit diperkirakan rombongan daripada kirap Sang Pusaka Bendera. Untuk kemerdekaan Indonesia yang ke-79 ini memang berbeda jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kirap bendera Sang Merah Putih yang biasanya dibawa oleh kereta kencana Ki Jagarasa, namun kali ini berbeda karena memang upacara digelar di dua tempat, yaitu di Ibu Kota Nusantara dan juga Istana Merdeka Jakarta, sehingga pada akhirnya bendera duplikat Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi ini dibawa dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju ke Ibu Kota Nusantara. Kembali terlihat antusiasme dari masyarakat, para pelajar juga, tidak hanya warga di sekitar kawasan Halim Perdana Kusuma, namun juga masyarakat juga sudah menunggu kehadiran dari duplikat Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi, yang kemudian nanti akan dibawa oleh pesawat Boeing 737
dari atau milik TNI Angkatan Udara menuju ke Bandara Sepinggan, Kalimantan Timur. Kalau kita lihat dua purna paskibraka yang bertugas dalam kirap bendera Sang Merah Putih, meskipun memang sudah purna tugas purna paskibraka tahun 2023 sekaligus Duta Pancasila ini, dengan sepenuh hati mereka berdua ini tetap menjalankan tugas yang sangat mulia untuk kemudian membawa bendera Sang Merah Putih atau duplikat Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma, hingga pada akhirnya nanti akan disimpan di ruangan khusus begitu di Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara.
kembali kami informasikan terkait dengan para petugas dari Purna Paskibraka yang bawa duplikat bendera pusaka Sang Merah Putih, yakni Purna Paskibraka Nasional tahun 2023, sekaligus Duta Pancasila Kacina Ozora, dan juga pembawa salinan dari naskah teks proklamasi di Purna Paskibraka Nasional tahun 2023, sekaligus Duta Pancasila Keila Azahra Purnama. Sementara itu nantinya di Balikpapan atau di Ibu Kota Nusantara ada juga rekan-rekan dari Purna Paskibraka yang nanti akan bertugas, yakni untuk membawa dari duplikat bendera pusaka di Ibu Kota Nusantara atas nama saudari Naila Aulita Al-Kubra Sinapon, dan untuk membawa salinan teks proklamasi Purna Paskibraka 2023 sekaligus Duta Pancasila Lili Wenda. Sementara di sisi kota Balikpapan yang tentunya menghubungkan antara Karangdiwang ke kawasan Jembatan Pulau Balang di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur ini sudah mulai resmi dibuka hari ini. Kemudian nantinya akan dilalui oleh kirap bendera Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi. Jalan tol ini tentunya menjadi rute utama dari kirap bendera yang nantinya juga akan diarak menuju ke Istana Garuda. Dan berbicara terkait dengan akses tol di Ibu Kota Nusantara ini, sebelumnya ini juga sudah diuji coba oleh Presiden Joko Widodo menggunakan sepeda motor, dan resmi mulai digunakan hari ini 10 Agustus 2020. Dari Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman di Sepinggan, Kalimantan Timur, jika dibandingkan sebelum menggunakan jalur tol begitu, biasanya rute untuk menuju ke Ibu Kota Nusantara ini biasanya ditempuh dengan durasi 2,5 jam, namun dengan jalan tol yang menghubungkan antara Kota Balikpapan ke Karangdiwang, maksud kami Kota Balikpapan antara Karangdiwang ke kawasan Jembatan Pulau Balang di Penajam Pasir Utara, ini rute menggunakan jalur tol akan sedikit lebih singkat, yakni durasinya sekitar 1 jam sampai dengan 1,5 jam. Saat ini saudara, yang Anda simak bendera duplikat Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi akan menuju ke pesawat milik TNI Angkatan Udara Boeing 737-400, tentunya dikawal oleh pasukan khusus Pas Pampres yang juga mendampingi 2 rekan kita, yakni Purna Paskibraka tahun 2023 sekaligus Duta Pancasila, yang membawa adalah untuk membawa duplikat bendera pusaka Sang Merah Putih, yakni Kacina Ozora, dan juga pembawa salinan naskah teks proklamasi, yakni Keila Azahra Purnama. Ini tentunya menjadi hal yang bersejarah di 79 tahun kemerdekaan Indonesia. Baru kali ini upacara detik-detik proklamasi digelar di 2 tempat, yakni di Ibu Kota Nusantara dan juga di Istana Merdeka Jakarta. Saat ini bendera duplikat Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi telah masuk ke dalam pesawat Boeing 737-400 milik TNI Angkatan Udara untuk kemudian nanti akan diterbangkan oleh pilot, yakni Mayor Penerbang Kresna Hendra Wibawa,
yang berasal dari TNI Angkatan Udara. Ada beberapa barisan dari Purna Paskibraka DKI Jakarta tahun 2023 yang tentunya menyambut ada sekitar 22 orang yang berasal dari Purna Paskibraka DKI Jakarta dan juga 6 Paspampres yang tentunya mengiringi jalannya bendera duplikat Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi menuju ke dalam pesawat Boeing 737-400 milik TNI Angkatan Udara yang akan diterbangkan menuju ke Bandar Udara Internasional Sultan Haji Mahmud Sulaiman di Sepinggan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Nantinya akan menuju ke Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, tepatnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Jarak tempuh yang ditempuh antara Bandara Internasional Sultan Haji Mahmud Sulaiman di Sepinggan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, menuju ke Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, yakni berjarak sekitar kurang lebih 89 km. Sementara untuk waktu yang ditempuh menggunakan jalur tol yang saat ini sudah mulai hari ini saudara, jalur tol IKN ini sudah dibuka tentunya untuk mendukung aksesibilitas dari pelaksanaan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Indonesia dan tol IKN di sisi Kota Balikpapan yang tentunya menghubungkan antara Karanggiwang ke kawasan Jembatan Pulau Balang di Penajam Pasir Utara ini sudah dibuka mulai hari ini. Untuk 310, terhadap 310, bencana 05. Allen Tower report ready for launch. For Bacor, bencana 05. Landing, bencana 05. Terima kasih.
Ya, saudara, pesawat Boeing 737-400 milik TNI Angkatan Udara yang membawa duplikat bendera pusaka Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi telah lepas landas dari Bandara Halim Perdana Kusuma untuk kemudian nanti yang akan menuju ke Bandara Sepinggan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dan nantinya kirap dari duplikat bendera Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi akan dilanjutkan usai tiba di Bandara Sepinggan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Tentunya untuk rangkaian dari Cawang Monas sampai dengan Bandara Halim Perdana Kusuma sudah selesai dan nanti akan dilanjutkan dengan rekan-rekan kami yang tentunya akan memandu kirap dari duplikat bendera Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi yang akan tiba di Bandara Sepinggan menuju ke Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara. Demikianlah saya Ardianto Wijaya, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. 79 tahun Indonesia Merdeka, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Selamat siang dan sampai jumpa.